Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mau sholat, nanti kan masih ada waktu asar nih. Ketika sudah dekat waktunya mau asar, mau maghrib, baru sholat, datang pula haid. Akhirnya meninggalkan sholat, dosa. Jadi kalau ibu sudah tahu waktu-waktu haid ini kapan, bu, jangan remehkan sholat, cepat sholat. Ini saya takut nih udah tanggal-tanggal haid nih, ya. Makanya jaga. Kalau laki-laki kan nggak ada haid, kalau laki-laki haid LGBT lah namanya. Kemudian yang kedua, jaga puasa Ramadan. Seperti saya contoh tadi, sibuk nggak mau bayar puasa, sudah Syakban pula bayar puasa. 1 minggu mau Ramadan baru puasa, datang pula haid. Itu kan namanya tidak menjaga puasa Ramadan. Makanya dianjurkan wanita itu ditekankan jaga sholat, jaga puasa, jaga suami. Artinya taat kepada suami setelah taat kepada Allah. Dari semua hak wanita kepada keluarga itu cuma satu, taat sama suami setelah taat kepada Allah. Gak perlu dirinci, itu sudah global, ya. Kemudian jaga kemaluan dan jaga kehormatan. Jangan cerita keburukan suami kepada orang. Tapi kemudian juga diantaranya adalah jam berapa ini? 5:30 maghrib. Oke, kita singkat saja, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tarbiyah bagi yang punya anak wanita. Ibu kalau ditakdirkan punya anak wanita, benar-benar berawat. Karena anak wanita agak berat perawatannya dibandingkan laki-laki, ya, karena perlu mahram nantinya macam-macam kan. Makanya jaminannya luar biasa. Kalau mampu membesarkan anak perempuan sampai jadi anak soleh itu, solehah, itu besar pahalanya. Kemudian juga kafalatul yatim, mengkafil anak yatim. Kemudian juga as-samahatu fil bai' wasyira. Kalau Anda seorang pedagang atau seorang peniaga, mudahkan dalam jual beli. Jangan bakhil. Mudahkan jual beli, karena sekarang ini kenapa tidak berkah dalam jual beli itu? Karena masing-masing penjual dan pembeli dua-duanya bakhil. Contoh, kalau dia sebagai penjual, bakhil dia. Kalau dia sebagai pembeli, bakhil. Saya jual buah-buahan, beli 1 kilo, jadi dia 1 kilo saja. Lumayan kita jualan salak gitu ya. Sudah salah 1 kilo, jangan bakhil. Kasih salak pemain 1 kilo, tambah lagi 1-2 buah tanpa sepengetahuan pembeli. Itu namanya shadaqatus sir. Shadaqatus sir itu nambah berkah dagang. Jelas timbangnya 1 kilo kan, kita tambah lagi. Ini pembeli tak tahu kalau kita tambah, dan tidak mungkin juga ditimbang lagi sampai rumah kan. Itu sebenarnya berkah dagang di situ. Kalau jadi pembeli bukan penjual, kalau hanya kemudian kembaliannya 1.000-2.000 perak, jangan pula disibukkan nih penjual keliling nyari susu sampai ke pasar. Akhirnya 1 jam dia cari itu, nukar uang nggak dapat. Akhirnya berapa banyak, akhirnya pembeli itu lari-lari, nggak ada penjualnya lagi tukar uang katanya. Bakhil kali kita ini. 2.000, 3.000, udahlah 2.000, 1.000 perak. Ini gara-gara 500 perak, ibu kadang-kadang pindah langganan. Repot nih. Malas beli bawang di situ, kenapa? Mahal 500 perak. Lah, bakhil betul. Ini kacau nih tukang bakhil. Makanya kenapa Rasul mengatakan rahimallahu rajulan samhan. Samhan idza ba', samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza qada. Semoga Allah merahmati orang yang kalau jadi penjual dia pemurah, pembeli dia pemurah. Kalau dia menjadi orang yang menghutangi, dia menjadi pemurah. Kalau orang yang membayar hutang, dia pun jadi pemurah. Allah merahmati orang kayak gini. Ini jaminan surga berdasarkan hadis Nabi SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tajawuz 'alal muqsir. Kalau kita ada orang hutang sama kita, nampak dia tak sanggup bayar, bukan dia memang bukan orang kaya, memang betul-betul tak sanggup bayar, maka kita boleh mempermudah dengan 3 cara. Cara yang pertama, ditangguhkan lagi. Pamannya kan 1 bulan, 1 bulan harus bayar, rupanya tidak bisa bayar, tambah lagi waktunya 2 bulan, 3 bulan. Atau cara yang kedua,
Sudahlah, kamu kan hutang sama saya 100 juta, bayar saja 50-50-nya ambil. Atau yang ketiga yang paling baik, sudahlah, saya sedekahkan untuk kamu. Itu namanya mempermudah dalam hutang piutang, ya kan? Kemudian juga ini di jannah surga. Kemudian as-sabru ala faqdi nikmatil basar. Sabar ketika Allah berikan hilangnya nikmat penglihatan orang buta. Kalau dia sabar orang buta itu, maka dia akan dapat surga. Allah takdirkan tadinya melihat jadi buta, dia sabar, Allah takdir, maka Allah berikan dia surga. Karena orang buta itu sedikit maksiatnya. Karena maksiat yang paling banyak itu mata kan. Nengok sana, nengok orang buta, mau nengok apa? Gelap semua. Kalau dia sabar, Allah jangan masuk surga orang buta. Kemudian imatatul adha anit thariq, berusaha menghilangkan gangguan-gangguan di jalan itu. Pamannya kita dari rumah ke masjid, nampak ada paku, ambil, taruh di pinggir. Ya, nampak ada batu ini, oh ini bahaya motor nih, taruh di pinggir. Nampak ada lubang ini, ambil semen, ambil pasir, kacau. Nah, kita buat jalan situ, ya sedikit. Ya kalau berapa meter pemerintah yang bangun. Kalau hanya lubang kecil ya bisa lah kita ya bangun kan. Ya, kemudian karena dulu ada seorang ulama namanya Ar-Rabi ibn Khaytham. Rabi ibn Khaytham ini kalau dari rumah ke masjid, dia nampak ada sesuatu yang menghalangi keamanan orang, batu tahap dia ambil, kemudian disisihkan dan mengatakan, ya Rabb, kalau memang ada pahalanya ketika aku ini menghilangkan gangguan dari jalan, saya transfer pahala itu orang tua saya yang sudah meninggal. Rabi bin Khaytham, luar biasa kan? Transfer pahala sama orang mati gampang. Kalau kita tidak punya sedekah, tidak punya uang, datang ke masjid ini untuk sedekah orang mati orang tua saya, nggak punya untuk itu, gampang, keliling jalan saja, cari ke paku yang ngalangi orang tua. Ada paku, ini bahaya, ambil. Ya Allah, ada pahalanya untuk orang tua saya. So, keliling, carilah paku tiap hari. Jadi pemulung paku pula jadi ya. Kemudian juga at-ta'affu an su'alin nas, jangan jadi meminta-minta, merasa kaya. Kadang gini, saya itu heran, kadang ada orang kaya diazab dengan kekayaannya. Ada orang kaya itu yang diazab dengan kekayaannya. Maksudnya gimana? Jadi tidak ada waktu untuk istirahat. Ada orang kaya itu diazab dengan kekayaannya, tidak ada waktu untuk istirahat, itu tidak ada. Malam udah sibuk main handphone dengan rekan bisnisnya, besoknya lagi malam cerita bisnis, siang cerita bisnis, semua cerita uang saja, tidak pernah ada istirahat. Coba orang yang miskin itu bisa lihat tidur, ya kan? Orang yang kadang nganggur-nganggur, kejang sekali-kali, bisa dia mancing, ya. Tapi ada orang kaya tersiksa dengan kekayaannya, gitu kan? Kayaknya nggak ada istirahat bagi dia. La ilaha illallah. Berarti sebenarnya orang kaya yang seperti ini dia orang miskin. Kenapa? Karena kaya masih cari uang, masih sibuk dengan uang. Kan orang harusnya kan orang miskin yang kayak gini nih. Kenapa orang kayak gitu kan itu? Harusnya kalau sudah kaya sudah istirahat, cari ibadah kan? Ini enggak. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sayyidul istighfar, perbanyak istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah kelamaannya. Mudah-mudahan manfaatnya.